Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam budaya. Pada kesempatan ini saya berkunjung ke basecampnya Sanggar Tari Gong Prada yang dikomandani oleh Mas Ragil. Ragil, selamat siang Bapak, gimana kabarnya? Baik-baik. Alhamdulillah. Mas masih tampak muda sekali ya. Alhamdulillah. Saya dulu pernah muda. Usia berapa sekarang? Saya usia mau 27 Pak. Udah tua sekali. Masih sangat belia. Nah, saya ingin tanya ketertarikan sampean terhadap seni tari ini dulu dilatar belakangi oleh apa? Atau termotivasi apa sih? Kalau saya itu sebenarnya suka nari itu mulai kecil ya Pak ya. Oh, mulai kecil. Saya juga tidak tahu darah dari siapa. Saya tertarik dengan seni, terutama tari nih Pak. Karena memang dari keluarga saya semuanya itu tidak ada yang dari jalur seni istilahnya. Jadi saya memang murni. Kayaknya dari sananya memang dikasihnya bakat sama ketertarikan di dunia seni terutama tari. Karena saya dulu kecilnya itu kan di Bali ya Pak. Mungkin lingkungan. Oh ya mungkin karena lingkungan Banyuwangi itu. Karena itu juga karena orang Banyuwangi. Terus saya dulu kecilnya itu di Bali Pak. Gitu. Jadi mungkin sering lihat orang main gamelan, orang nari. Jadi saya tertarik nari kayak gitu. Nah, terus akhirnya sampean terdampar di Surabaya ini kan? Jadi sebenarnya dulu itu saya itu Pak nggak sengaja sebenarnya. Dulu sebenarnya saya tuh pinginnya daftar di ISI Denpasar ceritanya. Karena orang tua saya di Bali, jadi saya ngerasa wah saya nanti kalau kuliah di Bali nggak bebas nih gitu. Akhirnya sebenarnya saya tahu UNESA pun itu karena iseng-iseng Google aja Pak. Di UNESA di Surabaya ini ada kampus apa sih kayak gitu. Oh ternyata kampus tari ini adanya di Surabaya gitu. Terus di UNESA. Terus saya konsultasi ke guru saya SMA. Terus disarankan memang untuk masuk ke UNESA jurusan tari gitu. Jadi saya coba. Ya alhamdulillah saya keterima di jalur undangan. Oh gitu. Di jalur undangan di UNESA gitu. Nah awal saya di Surabaya itu ya itu tadi karena kuliah di UNESA itu. Mas Ragil tidak hanya sebagai penari, tapi sampean juga sudah menciptakan banyak tarian. Itu yang saya ingat pertama kali apa? Membuat karya. Sebenarnya waktu SMA itu saya juga sudah pernah Pak bikin karya-karya kayak gitu. Cuma cuma bikin karya ala lah. Tapi yang paling terkesan itu mungkin karya saya pertama kali itu karya tari lintang lontar itu Pak. Itu yang di kuliah? Yang di kuliah, di waktu kuliah itu karya tari lintang lontar. Karya akhir atau? Belum Pak. Belum. Jadi di dunia saya itu ada 4 kali karya. Itu karya saya yang ketiga Pak. Jadi karya saya ketiga sebelum tugas akhir. Itu namanya karya tari lintang lontar itu. Itu pertama kali saya istilahnya bikin karya yang benar-benar niat lah. Ada adrenalin yang dibangun dari musik, dari kostum, terus kayak milih penari itu benar-benar saya seleksi lah istilahnya. Jadi itu karena itu memang ketika sampean di proses pendidikan proses sehingga pendidikan. di situ dimanfaatkan betul untuk berproses secara sungguh-sungguh. Benar Pak. Sampai akhir sudah lulus kan? Lulus dari UNESA tahun 2018. Lulus 2018. Karya atau skripsi? Karya Pak. Karya. Karya. Dan itu kemudian katakanlah kalau itu karya kampus ya. Nah tapi kemudian setelah itu Anda ada tantangan untuk berkarya di luar. Nah pertama kali apa yang sampean lakukan karya di luar itu? Jadi pertama kali saya karya di luar itu karya saya Seblang Pak. Nah tapi karya Seblang saya ini pertama kali itu saya tujukan untuk yang tugas akhir itu Pak. Jadi gini Pak, dulu saya itu kan festival karya tari di Banyuwangi itu kan saya selalu ikut jadi penari saja Pak, belum jadi koreografer. Nah setelah saya membuat karya tari Seblang Lulian untuk tugas akhir saya, akhirnya saya dilirik sama salah satu sanggar di Banyuwangi untuk mengikutkan karya tari saya ini yang tugas akhir ini ke festival karya tari gitu Pak. Istilahnya saya di hire gitu Pak. Nah
itu pertama kali saya bikin karya yang istilahnya ini sekolah sebelah. Oh, ini skala ya. Nah, itu akhirnya alhamdulillah di Banyuwangi sudah mendapatkan ya juara itu Pak, akhirnya mewakili Banyuwangi di provinsi. Alhamdulillah lagi di provinsi juga dapat sampai ke nasional itu Pak. Nasional ya. Oke, jadi makanya saya istilahnya sama ritual adat sebelang itu kayak ya Allah terima kasih banyak berkat itu nama saya istilahnya banyak yang tahu lah Pak istilahnya dan itu kemudian memberikan jalan benar sekali Pak yang benar sekali baik kemudian munculnya Gong Prada itu kayak apa awalnya? Nah, kalau Gong Prada sendiri itu sebenarnya saya mendirikannya itu mulai tahun 2014 Pak. Mulai saya kuliah. Oh, masih saya kuliah itu sudah. Iya, mulai kumpul. Benar. Jadi emang saya itu dulu anaknya suka organisasi Pak. Nah, dulu di UNESA itu saya nggak ada teman Pak, istilahnya saya dari Banyuwangi itu sendirian. Nah, jadi saya di sini nggak ada channel, nggak ada apa-apa, bener-bener kosong gitu Pak. Nah, terus saya tuh ngeliat di UNESA itu kan sudah ada Pak kayak istilahnya kelompok-kelompok lah istilahnya kayak wah keren ya gitu, dan saya tuh orangnya itu minderan dan memang saya nari cowoknya itu jelek Pak, saya akui saya nari cowoknya itu jelek, jadi saya inisiatif kayak ya wes lah saya ngajak teman-teman saya kayak ada lomba gitu-gitu kayak iseng-iseng aja pertamanya gitu Pak. Nah terus akhirnya dari situ teman-teman saya mau gabung, maksudnya istilahnya mau lah lomba-lomba bareng, ya kan anak-anak kuliah kan biasanya kayak gitu Pak. Nah akhirnya dari situ pertama namanya Swastika Loka di 2014 itu. Akhirnya 2015 saya ada adik tingkat saya, ya gitu pertamanya ikut lomba juga saya ajak-ajak kayak gitu. Saya ganti namanya jadi Gong Prada, itu pun karena iseng juga Pak pertamanya nama Gong Prada itu. Nggak ada apa-apa gitu, gongnya apa Pradanya? Nggak ada. Ya. Tapi saya memang istilahnya kayak ada pemikiran cuma masih kayak pemikiran ala-ala sebatas lah. Gitu kayak gitu. Ternyata setelah diseriusin kok kebetulan anak-anak yang saya ajak ini kayak punya apa Pak ya jiwa kompetisi yang besar gitu loh Pak. Jadi dari situ kayak wah sayang nih kalau misal cuma sebatas di perlombaan-perlombaan saja gitu. Nah kebetulan terus akhirnya ya namanya kayak awal-awal gitu kan pasti ada yang harus berdarah-darah berkorban gitu. Nah di situ saya benar-benar, dan itu semuanya memang bisa satu chemistry. Enggak Pak, sama anak-anak itu kayak sampai saya dulu tuh masih kan kita Gong Prada masih belum punya kostum sendiri, masih belum punya uang kas gitu Pak. Jadi saya dulu itu semampunya kayak ngajak anak-anak itu untuk iuran kayak gitu. Akhirnya lomba dapat juara dikumpulkan, separuh dibagi, separuh dikumpulkan kayak gitu terus Pak, pokoknya terus. Akhirnya saya punya rezeki lebih, saya berniat untuk bikin kostum kayak kecil gitu loh Pak. Akhirnya akhirnya dari situ saya dengan adik tingkat saya yang 2015 itu istilahnya bikin struktur lah Pak, kayak yang pegang uang ini, terus yang dijadikan kepala ini kayak gitu. Ya mulai dari situ Pak, akhirnya Gong Prada banyak ya istilahnya banyak yang tertarik untuk gabung gitu loh Pak. Akhirnya kita ngajak lagi kayak gitu. Kemudian lebih survive mandiri itu ketika sudah lulus dari. Saya sudah lulus 2018 itu saya sudah mulai istilahnya mengembangkan lagi gitu Pak. Mas, aku itu melihat bahwa Saman itu sangat melihat betul peluang tentang Surabaya dan kota besar, bahwa kota besar ini memang memerlukan sebuah pertunjukan yang metropolis gitu ya, entertain lah yang entertain gitu. Apakah memang Saman punya pikiran ini saya harus ada pendekatan seperti ini gitu, lepas dari karya-karya yang sudah ya Pak dan sebagainya, tapi saya melihat kan Saman juga banyak ada pendekatan itu. Gimana? Kalau saya sendiri itu Pak sebenarnya itu orangnya itu setiap karya ataupun setiap event itu Pak, itu tidak ada yang kayak misal saya bikin baju terus kayak aku pengen lah bendi sawang uang kayak gitu, enggak Pak. Jadi saya itu saya pribadi itu kayak pengen bikin baju itu yang bener-bener bisa bikin anak-anak saya bisa kelihatan cantik gitu Pak. Nah itu saya paling suka kalau bikin kayak gitu. Nah terus saya istilahnya
patokan saya itu enggak ke baju-baju tari-tarian yang sudah ada gitu. Ya mohon maaf mungkin kalau apa istilahnya terinspirasi, saya sering Pak terinspirasi dari kostum-kostum yang sudah ada. Cuma saya kurang begitu suka gitu Pak. Jadi saya itu lebih inspirasi saya itu untuk masalah kostum, gerakan dan makeup itu ke itu Pak, apa ke baju-baju fashion. Nah gitu. Karena saya juga suka fashion kan Pak. Jadi saya gabungkan antara baju fashion sama baju tradisional seperti itu Pak. Jadi ya ketemulah baju-baju saya itu Pak. Jadi seperti itu. Tapi saya sebisa mungkin tetap memegang istilahnya pakem dari baju-baju tradisi, misalkan tetap pakai sayap batik dan lain-lain seperti itu Pak. Itu ya, Saman merasa justru di situ ada sesuatu yang berbeda, karena satu sisi tradisi itu menjadi inspirasi, tapi satu sisi fashion itu membuat orang itu lebih berkembang untuk berkembang dan tertarik. Iya Pak, itu pasti. Betul gitu ya. Tetap dari hati saya itu juga seperti itu. Maksudnya kayak kalau misal kita tetap berpegang teguh istilahnya saklek sama tradisi, kapan kita mau berkembang? Istilahnya seperti itu. Dan pro dan kontra itu pasti ada ya Pak. Pro dan kontra pasti ada, tapi saya tetap menekankan kayak ya sudah kita konsentrasi sama apa yang kita kerjakan saja gitu. Tidak usah memikirkan apa yang diomongkan orang lain atau apa yang istilahnya digaungkan orang lain seperti itu. Tapi tetap kita misalnya kayak misal kita ada masukan dari orang lain, ini terlalu kayak gini, kita tetap membenahi Pak. Jadi kita nggak mau terlalu menutup mata, menutup telinga, kita juga tidak mau seperti itu. Karena kita juga masih anak kecil-kecil kan Pak. Jadi kita perlu masukan, perlu bimbingan dari yang lebih tua seperti itu Pak. Bagaimana sampean melihat kota Surabaya dan bagaimana sampean melihat peluang-peluang Surabaya itu dengan kesenian? Saya tuh melihatnya di sini tuh sangat besar ya Pak untuk peluang-peluang seperti itu, karena di sini acara itu tuh tidak cuma bersumber dari satu tempat atau satu instansi istilahnya. Nah, semisal kayak kebutuhan untuk tari-tarian seperti ini kan tidak hanya dalam acara-acara dinas saja seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya memperbaiki manajemen saya, memperbaiki istilahnya anak-anak saya, orang-orang dalam dari sanggar saya sendiri agar bisa dilihat oleh customer selain dari dinas pariwisata seperti itu Pak. Nah, gitu. Nah, selama ini customer sampean atau skala istilah saya stakeholder. Iya, stakeholder. Itu selama ini yang sudah kerja sama sampean, ada EO, ada ini mungkin sedikit bisa diceritakan. Kalau saya sendiri tuh lebih banyak Pak dari IO, dari personal orang kayak gitu-gitu. Jadi kalau dinas tetap Pak, karena kita sudah terdaftar juga kan di dinas pariwisata itu tetap ada. Cuma kita juga tidak menutup untuk dari IO, dari yang lain itu tetap masih ada Pak. Alhamdulillah. Event-event artinya bukan event-event bukan event-event wali kota gitu, dari tapi event-event yang lebih rapat, gala dinner dan lain-lain seperti itu. Wedding kayak gitu-gitu Pak. Anak-anak ini sudah sampean bawa kemana aja selama ini? Alhamdulillah sudah pernah ke Jakarta sudah. Terus bulan kemarin ini ke Kalimantan Pak, Kota Baru. Terus ke Situbondo itu. Terus mana lagi ya? Masih itu sih Pak. Tapi agak padat juga ya event-event yang sampean lakukan ya. Bagaimana sampean melihat pemerintah Kota Surabaya terhadap dalam mengembangkan seni tari di Surabaya? Kalau saya melihatnya di Surabaya itu bagus ya Pak, karena mereka selalu melihat dan memikirkan kayak misal sanggar ini belum pernah pentas, itu selalu di rolling Pak. Kalau di Surabaya itu saya sukanya seperti itu. Jadi di sini benar-benar fair. Mana sanggar yang bagus, mana sanggar yang bisa diajak kerjasama, mereka bakalan ngajak itu gitu. Nah bedanya dengan di daerah, itu kan sistemnya
siapa yang dekat dengan dinas itu bakalan yang pakai terus. Itu aja. Nah, kalau di Surabaya ini saya melihatnya benar-benar di rolling, Pak. Jadi semua mendapatkan kesempatan seperti itu. Artinya betul-betul ada sisi peluang pembinaan benar terhadap sanggar ini. Dan apakah itu sangat berpengaruh terhadap eksistensi sanggar? Ya, menurut saya sangat berpengaruh sekali ya Pak. Karena dengan diajaknya atau di hire-nya sanggar dalam event-event seperti itu membuat sanggar ini bisa berkembang lebih baik lagi. Karena kita kan nanti di sana ketemu dengan sanggar lain, terus kita juga ketemu menerima requestan dari dinas ini, misalnya kostumnya minta seperti ini tadi. Nah, itu membuat kita bisa lebih berkembang lagi gitu loh Pak. Dan itu pun salah satu apresiasi ya Pak untuk anak-anak sanggar bisa ikut pentas, dilihat sama wali kota dan lain-lain. Itu menurut saya itu sangat berpengaruh lah dalam perkembangan sanggar dan eksitasi sanggar itu. Apa yang sampean pahami tentang festival karya tari di Surabaya? Apakah itu memang sudah on the track dan itu tetap harus ada atau seperti apa? Sebenarnya kalau melihat festival karya tari Surabaya, saya sebenarnya sedikit bingung dan nggak bingung ya Pak ya. Karena gini Pak, kalau dulu kan memang festival karya tari di mana-mana itu kan memang dicari untuk mewakili di tingkat provinsi seperti itu Pak ya. Nggak tahu, tapi ini saya tahunya di Surabaya sama di daerah saya di Banyuwangi ya Pak. Kalau di kota-kota lain saya belum pernah melihat adanya seleksi seperti ini. Nah, kalau untuk di Surabaya ini semakin kesini kan kemarin emang diadakannya karena memang untuk tarian-tarian yang siap untuk mengisi acara di acara gala dinnernya Ibu Risma itu kan karena salah satunya permintaan dari wali kota seperti itu. Nah, sekarang sudah ganti lagi Pak. Karena sekarang yang kemarin ini yang setelah diadakan kemarin ini itu kan temanya sudah ganti lagi. Kemarin itu yang tahun ini atau yang tahun ini Pak? Yang tahun kemarin ini, baru kemarin ini. Yang 2023 ini. Oh, yang baru aja. Yang baru. Itu saya apresiasinya karena dari dinas pariwisata Kota Surabaya itu mengambilnya dari sanggar-sanggar yang belum pernah diikutkan FKT. Itu menurut saya satu langkah yang bagus Pak. Tapi berarti ada unsur pembinaan lagi. Pembinaan lagi. Nah, tapi saya bingungnya di situ mereka tidak menentukan temanya. Kalau dulu kan kita ditentukan temanya harus tari penyambutan. Nah, kalau kemarin itu masih belum Pak. Nah, itu mungkin yang masih istilahnya rancu lah Pak. Kemarin terlibat juga? Saya kebetulan belum ada. Enggak. Karena aja ya. Apresiasi aja. Tapi kan apakah masih bahwa ini tari yang diciptakan pokoknya tari ada karakter Surabaya, mungkin begitu? Tetap masih ada patokannya seperti itu. Cuma untuk kayak alirannya itu masih belum dipertegas Pak untuk itu. Dari pengalaman FKT, sampean sudah ada berapa karya yang dilahirkan dari FKT? Nah, kebetulan ada 3 karya Pak. Ada 3 karya? Satu Lentera Tunjungan, yang kedua Kayun, yang ketiga ini Tari Cak Juan. Itu yang Tari Cak Juan itu yang tari berpasangan. Kayaknya kok ikut tidak hanya 3 kali toh? Di FKT ini? Baru 3 Pak. 3 ya? Kalau Komparda baru 3 Pak. Nah, kalau yang... Dan semuanya ada prestasi-prestasi di situ? Yang Cak Juan itu yang nggak dapat apa-apa. Tapi bagi sampean kan sebenarnya FKT itu kan tidak hanya sekedar prestasi atau tidak, tetapi event ini memang betul-betul harus memberikan ruang benar sekali Pak. Penata tari, sanggar tari bisa berekspresi. Benar sekali Pak. Itu menurut saya salah satu event yang paling ditunggu-tunggu oleh sanggar-sanggar Pak. Termasuk tidak hanya menyuruh kan, tapi ada support. Nah, saya sukanya di Surabaya seperti itu Pak. Karena kalau di daerah-daerah itu selalu dari dana pribadi sanggar Pak. Jadi artinya kita melihat bahwa pemerintah Surabaya ini mendukung sekali. Kota besar, mereka paham tentang kebesaran kota dan kemudian bagaimana dia bisa mendorong pada sanggar-sanggar ini tetap untuk supaya bisa survive. Kalau sanggarnya survive, itu otomatis dia juga tidak kesulitan. Benar sekali.
membuat event apapun, termasuk mewakili ini itu dan sebagainya. Benar sekali. Saya kira begitu ya. Oke, benar sekali Pak. Baik, Mas Ragil, saya kira banyak yang kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini. Oh iya sih, saya agak lupa yang mau saya bahas ini. Apa itu Pak? Tentang menurut sampean tari Surabaya itu sing kayak apa? Nah, aku lupa ini. Sebelum kita tutup, saya pengen persepsi Anda kayak apa? Ini karena saya tema, misalnya. Iya, benar. Tapi yang lain-lain kayak apa? Ini karena mungkin saya ini pendatang ya Pak ya dari Surabaya, jadi saya tidak tahu benar-benar tari Surabaya ini yang benar-benar pakem dan benar-benar Surabaya itu seperti apa itu saya masih belum tahu Pak. Cuma sekilas tidak perlu pakem orang berpikir kan, benar. Karena kita membuat sesuatu yang baru. Kalau saya sendiri sih lebih ke gerakan-gerakannya Pak, seperti apa gerakan-gerak. Saya tuh sering kayak misal tari apa gitu, mesti saya selipkan tari gerakan-gerakan dari Remo tapi yang dikembangkan seperti itu Pak. Nah itu mungkin yang bisa menjadikan ciri khas dari tari-tarian Surabaya dan musiknya Pak terutama. Supaya karakter itu Surabayanya berarti musiknya juga harus mendukung seperti itu. Itu Pak yang harus istilahnya dititikkan dalam suatu karya tari yang ada di Surabaya. Karakter tariannya lebih kerancak ya Pak, gitu. Lebih kerancak dan lebih dinamis lah istilahnya seperti itu. Sampean sangat paham dengan kostum saya kira. Apa yang selalu sampean pikirkan ketika ngomong Surabaya dan ngomong kostum? Nah, kalau saya sendiri itu selalu menggunakan di kostum saya itu selalu pakai batik Jawa Timur atau batik Surabaya. Nah, saya juga bingung ya Pak, batik Surabaya itu iya, nah tapi saya ngambilnya ya istilahnya selalu patokan saya itu di Remo Pak. Jadi batiknya itu batik apa namanya itu Pak? Lasem. Nah, itu. Jadi saya mesti pakai batik lasem, entah itu dari lasem yang warna merah atau warna apa, selalu saya pakai batik Surabaya itu Pak. Baik, Mas Ragil, terima kasih banyak sudah ngobrol, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kita semuanya, khususnya untuk dunia seni tari Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah wawancara kami dengan Mas Ragil. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.